Nafsu, apa sih nafsu itu? Kalau kita bicara di thariqah banyak nafsu. Kalau niki kesuwen langsung mawon masalah ini dengan juga sudah paham tentang perjalanan menuju Allah. Di dalam nafsu niku banyak nama-nama. Ono nafsia, ono amaro, ada saya tidak bicara itu. Saya jadikan satu wadah nun faksin nafsu itu adalah diri. Dikatakan nafsu menjadikan maksiat terhadap Allah, manakala diri ini rasa di dalam diri ini kokoh yakin selain hidup. Bahasanya diri saya, ingsun, makhluk. Rasa jatuhnya di situ atau di luar saya. Ketika saya melihat istri, suami, anak, apapun, dalam hatiku kok ya diri itu manjingi rasa terhadap makhluk, berarti inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, nafsu yang dijinakkan, apapun itu. Dan inilah yang di dalam Syekh Ibnu Athaillah dawuh iku ya kuwi nafsu sing ngajak ruh itu untuk maksiat pada Allah. Maksiat ruh iku apa? Wa yabghuna iwaja wa yasudduna an sabilillah. Dan atau wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Intinya membelokkan perjalanan ruh mau menuju Allah dibelokkan oleh nafsu, dibelokkan. Mau ruh itu mentajalikan Allah, biar nun vaksin itu dari menjadi ingsun keingsunan Allah, itu nggak boleh. Nafsu menghajar itu nggak boleh, nggak akan pernah ridho, tidak akan pernah ikhlas manakala satu jiwa manusia atau satu ruh manusia masuk di dalam pengertian tajali Allah. Nggak boleh, harus ketakholi itu nafsu. Nggak usah jauh-jauh Pak, nggak usah jauh-jauh diri saya. Yang disebut maksiat terhadap Allah ruh ini manakala saya duduk di takholi. Nafsu yang kami sebut di sini memaksa diriku untuk rasa yang berbuah itu rasa hamba, rasa makhluk. Ini wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Mereka menjadikan, mereka nafsu itu ya, menjadikan hati saya, bagaimana hati saya itu bersukaria, ruh ini bersukaria terhadap selain Allah. Wa yasudduna an sabilillah. Dan nafsu itu menjadikan ruh saya dihalang-halangi, jangan sampai saya berjalan di atas jalan Allah.
ngaji ini biar ada karena selain Allah. Apakah itu karena ingin dipuja, ingin tambah popularitas, ingin tambah pengikut? Itu nafsu seperti itu, mencecar ruh ini supaya saya tidak berjalan di atas jalan Allah. Tambah lagi wa yabghunaha iwaja. Nafsu dalam diriku menginginkan supaya ruhku ini nggak mau zikir. Nggak boleh Pak, zikir itu nggak boleh. Nafsu itu melarang kita untuk berzikir, apalagi zikir yang menjadikan ruh itu duduk di tajalli, sangat dilarang. Kalau zikir yang tidak menjadikan ruh duduk di tajalli, silakan, malah diberikan satu semangat. Udah lanjut. Nafsu tahu kalau endingnya kemana. Kau zikir ini, kau zikir itu. Nafsu tahu Pak, endingnya kemana. Kalau endingnya itu di bawah maqam musyahadah, nafsu mendukung Pak, mendukung. Loh, sholat ini didukung sampai nafsu sampean. Sholat secara jasmani ini Pak nggih. Wah, didukung. Pol didukungi pol. Jadi tambah semangat, apalagi kita yang malam seringkali bahkan sudah kebiasaan mulai dulu waktu kita bujang, waktu kita masih bikrun, masih perawan, kita mengistiqomahkan sholat tahajud malam dan berzikir. Didelok, nafsu melihat endingnya kemana. Kalau endingnya selain Allah, ada maksud tertentu supaya digdoyoh, supaya sakti, supaya berkaromah, supaya berhikmah, apalagi supaya ketemu Nabi Khidir, Nabi Ilyas, mau macam-macam, pokoknya selain Allah pasti nafsu itu dukung. Wisruah mendukung Pak. Kan dulu kan sering kita itu dikasih tahu seseorang, termasuk mungkin guru kita ya, waktu sebelum subuh tawuru mau bangun kok yo angel ya, dikasih tahu telapuk matamu itu digandoli setan lah, nggak boleh sholat lah, kayak ruh setan aja. Ada sebuah cerita, Makola berkata begini, tatkala orang itu kehilangan waktu yang diwadifahkan, waktu yang diistiqomahkan, katakanlah apa sing istiqomah nomang sholat dalu, kok menjadikan orang itu getun, menangis dan merasa bersalah pada Allah. Mohon maaf, iblis gugah Pak, terus digugah terus iblis, hati terus waktu-waktu itu istiqomah terus. Orang ini kalau istiqomah gak kecolongan, bangga atas dirinya. Ngoten lho. Cara nafsu, cara iblis seneng pundi? Seneng sing sampean kali kula niki ada kebanggaan. Mboten seneng nafsu itu jenengan di situ getun, merasa bersalah, mendekat pada Allah, bertobat.
nggak suka, nafsu nggak suka. Iblis nggak suka seperti itu, malah suka bagaimana caranya kita itu jauh dari Allah. Itu iblis dengan cara apapun, berbangga diri. Halus Pak nggih? Halus. Maka sering saya katakan, ada ulama itu masuk neraka, ada pegenggek masuk surga. Ada ulama masuk neraka, sing gak terima ngomong. Ada begenggek, tahu begenggek ya mana? 21 itu Kak ya, masuk surga. Apa karena? Sebab apa itu? Yahjubuhum bi ilmihi. Ulama karena ilmunya saking alime, dia berbangga diri. Akhirnya merasa lebih hebat daripada orang lain, lebih alim, lebih pintar daripada orang lain. Orang lain ini bodoh-bodoh semuanya. Itu loh gak diucapkan, tapi bersemayam di dalam hati. Lah, ruh ulama yang seperti ini Bapak Ibu, otomatis Allah menutupi. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutupi dengan ilmu. Akhirnya saya akuilah ilmu itu milik saya, nafsu ingsun hamba. Akhirnya muncul satu titel yang mulia, akhirnya tak milikilah tentang kemuliaan itu. Otomatis kalau dibiarkan seperti ini, apa yang terjadi? Hatiku pasti merasa lebih mulia daripada yang lain. Paham ya? Pun kita kembali kepada materi terkait awas, jangan main-main dengan kehendak, kekarepan. Yang kekarepan itu bersinar, bercokol di dalam hatimu. Di hati semua manusia pasti ada kehendak, keinginan. Awas, mayoritas keinginan itu dijadikan awal oleh nafsu untuk roh ini tidak bisa sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannifu rahimahullah, iradatuka at-tajrida. Iradatuka utawi kehendak yang ada di dalam hatimu, at-tajrida, supaya menjadi orang yang lebih baik di mata manusia, tidak di mata Allah, di mata manusia. Niki macam-macam kehendak yang berbentuk apa? Umpama kita yang berumah tangga ini Pak, yang belum punya rumah mesti pingin punya rumah, begitu nggih? Nggih. Yang sudah punya rumah kepingin rumah itu di dalamnya itu ada semuanya lengkap. Apakah yang ada di balik, di tengah, di dapur, bisa semuanya lengkap. Manusiawiyah mboten ngeten niki. Manusiawiyah. Boleh seperti itu, wajar. Wajar. Boleh, silakan. Kita yang punya bisnis
jual beli, katakanlah pengen jual beli itu jenengan omsetnya tambah baik, yang tadinya modal 50 mekar bagaimana bisa 100, yang 1 juta mekar menjadi tambah banyak. Ini prinsip orang yang berdagang seperti itu. Ada orang yang berdagang bondo seket muga-muga tadi 20? Nggak ada ya, nggak ada. Sifat manusiawiyah itu seperti itu, kecuali Rasulullah. Coba mungkin kita bisa meniru Rasulullah waktu dagang yang benar bagaimana. Gini, kita kan biasa nih dagang itu kan jaluk badi sing akeh toh Pak ya. Akhirnya di situ yang masalah riba tidak kita perhatikan. Ini modal kita beli 50, gula kita 50. Pasti kita jual di atas 50. Ketika dagangannya ada yang mengharapkan, berkata saya, ini sampai beli 75, gulaane gula paling tidak nggih. Iki mboten jujur, cara gula mboten. Gulaan kula niku namung swidak. Aku njukuk badhe mek 15. Inilah yang tidak diperbolehkan, kan riba. Gulaannya kita 50, saya katakan gulaannya itu saya 60. Wis saya ngambil untung 15 mawon. Wis iki riba. Ada lagi orang menganyang 75, berhubung hati ini pingin dapat laba banyak. Saya bilang, tadi dinyang orang 80 gak tak kasihkan, kok kamu itu mau beli 7? Padahal nggak ada. Ini riba, nggak boleh. Udah. Wis sekarang yang nggak ada riba, saya kulaannya adalah 50, tolong sampai beli di atasnya. Di atasnya umpama Pak dibeli 50 plus saripis purun, jelas macam purun. Terus bagaimana kalau Rasulullah nek jenengan umpami purun niru monggo ngeten. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, saya menginginkan barang itu. Oh nggih monggo. Berapa harganya? Rasulullah katakan, saya membawa barang ini harganya 50 dirham. Terserah jenengan beli berapa. Dikatakan 50. Ya Rasul, saya punya 60 dirham. Monggo diparingke. Mboten ayel-ayelan kok nyingkrih terus diceluk maneh. Sing kathah lak ngono nggih. Kula biasane nganyang nggih ngoten, tak tinggal nek gak diceluk berarti ya wis pas iku mang. Nek diceluk kula malah gak moro, ngoten. Nek diceluk berarti gak sakmono. Pun. Ya Rasul, kula hanya punya uang 50 ya Rasul. Monggo. Boten oyo-oyoan. Bahkan ada yang mengatakan, ya Rasul, aku suka dengan serban itu, jubah itu, cuman saya punya uang 20. Jawabin apa? Monggo. Sakit nglampahi jenengan. Gak iso. Kecuali mereka yang sudah terlepas dari surat Ibrahim ayat 3, sudah terlepas nih. Apa di situ surat Ibrahim ayat 3? Berbunyi 3 hal. Sudah tidak lagi hati sampean iku bisa dimasuki hubus syahwah.
ruh sudah tidak lagi bisa dimasuki hubbus syahwah. Apa hubbus syahwah? Kesenangan hati terhadap selain Gusti Allah, selain hidup. Satu, kita tidak akan pernah bisa, Pak, untuk bertemu Allah kalau hubbus syahwah ini masih ada di dalam hati. Mboten saged. Sebab sudah harga mati. Kalau kau ingin tahu wujudnya matahari, jangan lihat sinarnya matahari. Nah, terus bagaimana saya bisa melihatnya wujudnya matahari? Sebab orang yang masuk di dalam matahari lewat sinarnya pasti hancur. Jangan dilihat di kala waktu siang, Pak. Nggak mampu mata ini, nggak akan bisa melihat wujudnya matahari. Lihatlah pada waktu malam yang sinarnya tidak keluar, baru ketemu. Malam kan gelap, Pak, nggih? Gelap. Hati siapapun yang sudah menggelapkan urusan ini, itulah awal seseorang disebut bertemu Allah. Itu pertama. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah, dikatakan kita bebas dari tipu daya nafsu yang gandoli kita berjalan di atas jalan Allah. Bebas sudah. Yang ketiga, kita tidak akan pernah dibengkokkan, bisa dibengkokkan nafsu dari jalan yang benar. Ulaika, sebab apa? Mereka itu ulaika fi dhalalim ba'id. Jelas nafsu yang seperti itu jelas menyesatkan roh. Dah, wajar kita yang dadi RT pingin dadi RW, kepingin dadi RW, pingin dadi kasun. Nah, mriki kasun apa kadus? Kadus pingin munggah kades, kades pingin munggah bupati. Wajar, Pak. Tapi saya titip pesan, awas dengan kehendak itu. Awas. Sebab kehendak itu ada kalanya Anda terjerumus dalam kesesatan, ada kalanya justru Anda itu menuju jalan terhadap Allah. Iradatuka at-tajrida, kemauanmu untuk lebih baik iku ma'a iqamatillah, bersamaan dengan apa di situ? Jumenenge karepmu iku nang Allah, jumenenge karepmu iku menyang Allah. Tapi mohon maaf, iyyaka fil asbabi min syahwatil khofiyah. Ingat, walaupun iku katamu ini karena Allah, ingat, ning di situ itu ada kepentingan nafsu yang amat lembut, Pak, amat lembut. Khofiyah, amat halus. Air katanya halus, Pak, itu masih halus lagi. Apa itu?
diam-diam nafsu itu menanamkan sifat keakuanmu yang punya kehendak. Ini orang lain tidak tahu, Pak. Rasa yang ada di dalam hatimu itu muncul rasa aku makhluk yang punya kehendak sebab dikehendaki Allah. Halus toh? Halus. Padahal ada wasilah nang Allah, ada wasilah centelan. Aku nggak akan bisa punya kehendak manakala tidak dikehendaki Allah. Halus, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul di dalam hati kita keakuan makhluk, yakin, memaksa, memperkosa aku makhluk. Jadi kehendakku untuk beli rumah, kehendakku untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah, itu kehendak yang tidak bisa keluar ruh itu dari jeratan hawa nafsu. Bagaimana ini? Ini kehendak yang belum bisa dikatakan fitrah. Kurang halus lagi, kita melakukan kebaikan, sholat, sedekah, zakat, puasa, haji. Hati-hati kehendak itu. Halus lagi di sini, nafsu memberikan bisikan terhadap hati, kita jalankan itu supaya ada tendensi selain Allah. Ada tendensi supaya aku disawang wong ahli ibadah, supaya saya dilihat orang lain iku ahli ibadah bukan ahli maksiat, supaya aku itu diterko atau dinyono, diyakini bahwasanya saya adalah orang yang harus ditokohkan. Wis, iki kasar, Pak. Nek iki nafsu kasar. Orang lain walaupun tidak tahu, ini kasar. Wis. Tak halus lagi. Udah dalam hatiku tidak karena tendensi orang, ada tendensi Allah. Saya melakukan kebaikan satu yang kutuju supaya Allah memberikan ganjaran saya pahala yang nanti untuk memberatkan timbangan kebaikan besok di yaumi yub'ats, hari kebangkitan, hari pertimbangan. Di situ bobote cek kau wedi ganjaran ini, ganjaran itu, ganjaran wak lurah, ganjaran wak cari, ganjaran macam-macam. Bapak Ibu, kilahuma madmumun, kedua-duanya itu dicaci Allah, kedua-duanya itu dipaidu Allah. Karena apa? Tidak bisa menempatkan yang namanya fa'buduh, tidak bisa menempatkan ruh ini menyembah terhadap Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Enggak bisa. Berarti nilai ibadah yang ada pada diri saya, apakah sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, atau sedekah-sedekah yang lain, sebetulnya itu seperti apa? Kapas. Tahu kapas, Pak? Kapuk, enteng. Ingat Ibnu Athaillah dawuh, amaliyah sedikit yang disertai hati makrifat pada Allah itu jangan kau anggap sedikit, jangan itu kau anggap ringan.
Bahkan ini lebih berat daripada 70 tahun kau tidak henti-henti melakukan amaliyah apapun bila ma'rifatillah, tapi tanpa dibarengi makrifat pada Allah. Artinya duduknya hati itu di takholi. Takholi inilah yang dimaksud dalam kitab iku nafsu. Takholi. Ini yang dimaksud nafsu yang mengajak kepada maksiat. Maksiat. Kehendak apapun, manakala kehendak itu jenengan akoni di dalam hatiku hamba makhluk, iki namanya takholi. Inilah kehendak yang dikuasai nafsu, yang ujungnya itu maksiat datang Gusti Allah. Jadi sholatku mangka menjadi taat, menjadi maksiat dan Allah. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya, ya. Sholat saya ini jadi maksiat, tapi tidak bisa diterima di golongan yang masih paham tauhid la ilaha illallah wa huwa, betul saken diterima. Sholat kok maksiat, lah ngeten nggih. Ini ada kepentingan nafsu yang amat halus terhadap diri saya. Jelas Pak. Makanya kehendak segala apapun, tolong sekali lagi, sampean ruwi apa ya? Coro di oyak aye ngeten Pak ya. Dinalar-nalar. Nah, di sini dinalar-nalar ya. Tolong kehendak kekarepan yang ada di dalam hati terkait kehendak apapun, sucikan dulu. Manakala di dalam hati kita masih ada pengakuan. Abot lho Pak, abot. Tapi ini nanti akan jadi ringan bagi panjenengan yang sudah terbiasa. Kehendak itu ada dua wadah. Satu kehendak yang ada pada diri hati sampean, perkara apapun yang berkenaan langsung dengan jenengan. Ada kehendak yang ditimbulkan oleh makhluk lain. Kehendak ditimbulkan makhluk diri kita, ada juga di luar diri kita. Sebab Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 3 bahwasanya Allah itu di awal ya di akhir, di dalam ya di luar, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Saiki bisa sekarang sampai mudah untuk menetapkan kehendak itu dalam dirimu Allah yang ada kaitannya dengan dirimu. Sekarang di makhluk lain bagaimana? Contoh, saya punya korean Pak, saya anggap korean itu harta yang paling mahal bagi saya, tak letakkan di depan rumah. Si A ke situ ngambil karena ini barang berharga di bawah. Saya tahu lewat jendela. Si A nggak tahu kalau saya tahu. Si A nggak tahu kalau saya itu tahu yang mengambil itu si A. Kira-kira kehendak mengambil di sini akhirnya wujud kehendak mengambil korean ini yang disebut takdir. Kira-kira hati bisa berkata Allah? Hati
Kira-kira hati menetapkan tajalli Allah bisa? Wangel. Jelas-jelas itu dicolong, gak diminta, diambil, dicuri. Apalagi pinggir saya ada teman sebagai saksi kalau si A yang mencuri. Aku tanya si A, teman saya, yakin kau yang mencuri si A? Oh, yakin, saya tahu. Bentuk keyakinan dalam hatiku bahwasanya si A yang mencuri, ini berarti irodah yang ada di luar saya, ya, yang masuk dalam hatiku. Saya duduk di takholli, berarti itu hatiku itu telah kemasukan nafsu, dihajarlah saya, akhirnya maksiatlah saya. Bentuknya maksiat bahwasanya hatiku mengimani selain Allah, mengimani selain hidup. Wujud endi? Si A. Paham nggih? Padahal tadi saya katakan perkara selain Allah iku nipu. Lah ngoten nggih? Perkara selain Allah itu maghrurun, bujuk, wujudnya bujuk, gitu. Tapi mengapa saya kok beriman si A yang disebut mukawanat itu kok wujud? Rafape dicilik tadi, ya. Mengapa iman hatiku di situ tatkala melakukan percaya terhadap selain Allah itu disebut maksiat? Mengapa? Karena Allah sudah memberikan satu rambu-rambu, ani butullaha wajtanibut tohut. Hiroh arahno hatimu mung ning aku, wajtanibut tohut ojo kok arahno hatimu iku nang sakliyane aku. Jauhi itu, karena itu semuanya selain aku akan menipumu, akan menjadi kau rusak hubunganmu dengan aku. Ini Pak, ini takholli, jadi maksiat. Jadi irodah apapun, kekarepan opo wae, kehendak panjenengan apapun, tolong sekali lagi belajarlah untuk menetapkan keakuan Allah. Caranya bagaimana? Yang sudah paham dititipi Allah, dzikir sirul asrar, lakukan itu terus. Dulu sudah saya katakan, kita dibimbing Allah lewat kanjeng Nabi, tauhid la ilaha illa anta. Di dalamnya tersimpan dzikir sirul asrar, dan di dalam dzikir sirul asrar itu ada 3 pemahaman, 3 pintu. Pintu pertama, pembersihan dari keimanan selain Allah yang disebut syu'arul basiro, rasa yang ada di dalam diri, hujamkan rasa keakuan Allah yang berperan, yang wujud, yang apapun. Dengan cara begitu Bapak Ibu, maka rasa takholli, keakuan makhluk, iman yang selain terhadap Allah, hidup itu dengan sendirinya akan surup, padam, dan hilang. Akhirnya wa ainul basirah, itulah detik-detik yang disebut pertemuanmu terhadap Tuhanmu.
Itulah detik-detik disebut ma'rifatullah. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Bagi hati yang seperti itu sudah tidak mudah lagi tatkala ada perkara yang muncul pada dirinya maupun makhluk lain itu beriman terhadap makhluk, tapi bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Bahkan yang berkibar di dalam hatimu itu hanyalah iman, hidup itu yang berperan. Wa annal fa'ila, sesungguhnya yang wujud, sesungguhnya yang berperan, sesungguhnya yang hidup, sesungguhnya yang apapun, wallahu ta'ala. Itulah yang disebut Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa syariate wong Islam, nek bahasa syariate wong Hindu beda, bukan Allah, sebutane beda maneh. Napa Pak? Sang Yang Widi, ada yang Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi wong Kejawen, Sang Yang hidup, Sang Yang Maha Suci. Wis sak penakmu, Gusti Allah gak bakal muring-muring kok Pak. Jeneng sing ya apa mboten muring-muring. Bahkan ada yang Allah, mboten Allah, Allah. Lah ngene iki. Wis sampean gak usah terpengaruh dengan nama-nama. Artinya gak usah karena nama terus gegeran, gak usah. Tapi dimanapun pasti gegeran, lamuno belum sampai kali kula niki sampai pada Tuhan, sampai pada Allah, tetep si gegeran. Sing bener iku Allah jenenge. Qur'ane lho dawuh, innallaha rabbi wa rabbukum. Ya Allah, ka ono ning Quran Allah, ka ono. Sing bener Allah. Lho wis dangkal lho. Turun-turun wis ngamuk. Ojo ngamuk sih. Sing Allah yang ngono. Wong jelas tulisane Indonesia iku Allah kok. Lah ngoten iki. Kan ngeten Indonesia lho. Gitu. Lah mboten sih. Nggih mboten. Sing sampean golek ning Quran. Quran lho nulis Allah. Kok. Nek iku Indonesia ditulis Indonesia abjad, tapi nek bahasa Arab ya Allah. Tapi di abjad nah tulisannya nggih ngeten iki Allah. Jadi yo mereka-mereka yang nyebut Allah, wong sing bener tulisannya Allah. Bu, iki ceritane biyen kaya apa? Kok ditulis Indonesia ALLAH. Jadi agak salah nek diwaca Allah. Lah ngono nggih. Wong Jawa ya semono berangkate dugi wong Jawa. Wong Jawa mbiyen iku nyebut Allah angel, Pak. Para sepuh, wah iki piye ya? Nek tak duki cara bahasa Quran, wah gak paham. Wis ngene ae, awak dhewe punya dasar ning Quran iku. Allah iku nek ngutus nang satu kaum, iku memakai bahasa kaum itu dengan maksud supaya mudah diterima, dimengerti. Akhirnya para kekasih Allah, wali-waline Allah zaman sebelum Majapahit iku Pak ya. Jadi ya bagaimana Arab iki tulisan Arab Quran itu dipindah dengan bahasa Jawa. Akhirnya wong Jawa di ngomong Allah gak iso. Allah berarti gampang Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jasa sesepuh-sesepuh dulu
sehingga menguak rahasia di dalam Al-Quran di jalur dinul haq itu, akhirnya muncullah ilmu sejati, ya. Sing semuanya itu mengkaji tentang nafsu dalam diri kita, bagaimana sekiranya jinak. Dengan begitu si ruh itu bisa kembali pada Tuhannya. Akhirnya disebut ikilah ajaran sangkan paraning dumati. Lu itu jasa luar biasa, Pak. Nah, kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Quran, inilah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah di tingkatan la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Kalau sudah kemasuk ana, ekstrimnya luar biasa, Pak. Artinya irodah, kalau di dalam hatimu sudah duduk di tajalli, iki yo aku, Pak, podo sama iki yo aku, tapi bedane aku ning takholi iku, roh iku yakin makhluk. Contoh, sing ngaji sapa? Mukhlason. Ati yakin mukhlason, makhluk. Takholi. Muhammad katakan kul innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad kalau kau itu juga manusia. Rasul akhirnya dawuh, sesungguhnya saya itu sama dengan kau. Basarun podo menungsoni. Niki kan sesuatu yang nipu toh, Pak, ya. Sesuatu yang tidak wujud. Sekarang aku nyun kesepakatan. Jenengan makhluk no bukan? Makhluk. Ruh Muhammad Rasulullah makhluk badan. Makhluk oh badan. Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah la nabiyya ba'da, apakah itu Tuhan apa makhluk? Sepakat nggih? Oke. Jangan sepakat, tolong ayo konsisten dengan apa? Dengan dawai Allah dalam surah Al-Kahfi yang Muhammad disuruh dawuh, innama ana basarum mislukum. Rasulullah dikongkon dawuh, Pak, dawuh ngene, kanca-kanca, aku iki padha mbek awakmu, padha makhluke, padha menungsone, aja muja aku, aja muji aku, aja nyembah aku, sembahan apa sapa sing tak sembah. Itu Rasulullah. Berarti dawuh sing seperti itu betul-betul Rasulullah menafikan seluruh selain Allah. Selain Allah itu batil, hanya Allah yang hak. Al-haqqu laisa bimahjubin. Al-haqqu laisa bimahjubin. Al-haqqu utawi kebenaran. Hak iku maksudnya Allah bahasa syariat. Al-haq iki, Pak. Cetok ya? Ini ya ada di dalam, ya ada di luar. Paham ya? Oke. Iku laisa. Ora ono apa hak, ora bisa apa hak iku bimahjubin ditutupi. Iki lho, Pak, gak iso ditutupi. Ditutupi dengan apapun tidak bisa. Wa innamal mahjubu anta, justru Anda yang tertutup. Sehingga mengatakan iki kosong. Nggih mboten?
sehingga mengatakan iki kosong. Mengapa demikian? Karena kau belum mengosongkan perkara sing ra ono. Apa mungkin sesuatu yang wujud iki bisa ditutupi perkara sing gak wujud? Saged? Gak mungkin. Apa mungkin sesuatu yang wujud iku ditutupi dengan perkara yang tidak wujud alias adam? Ya gak mungkin. Wa innamal mahjubu anta, justru Anda yang tertutup karena mengatakan selain Allah itu ada. Itu loh persoalannya. Sehingga bahasa kebudan sing kosong iku berisi, yang berisi iku, itu jawaban yang benar. Makalah itu benar, yang kosong iku berisi, yang berisi iku kosong. Mana yang kosong? Yang kita anggap kosong ini. Justru ini gak kosong sebetulnya, disebut berisi. Tapi yang berisi iku hakikati kosong. Mana? Ya ini Pak. Selain ini ya, termasuk disebut mukawwanat. Bahasa kitab hikam itu disebut mukawwanat. Apa mukawwanat? Perkara yang kau adakan. Bahasa syariat, adanya sebab diadakan di situ. Itu namanya mukawwanat. Mukawwanat. Ketika kita mentajalikan kehendak di dalam diri kita yang berhubungan dengan diri kita, itu mudah. Lebih sulit tatkala kehendak itu manjing di dalam rasa makhluk selain kita. Si A, si B, si C dan sebagainya. Contoh gimana loh? Tapi bukan berarti perkara yang sulit kita tinggalkan. Tidak boleh. Justru perkara yang sulit harus kita urai bagaimana menjadi mudah. Sama halnya ceritanya ketika apa yang ada pada diri kita, kehendak itu susah untuk kita tajalikan, sekarang jadi mudah. Terus bagaimana kehendak yang ada pada di luar diri kita itu menjadi mudah? Kuncinya cuma satu. Fakotistamsaka bil urwatil wusqa lam fisomalaha. Pegang teguh yang namanya zikir yang menghujamkan hatimu untuk hanya beriman pada Sang Yang hidup atas segala-galanya. Oh, tanpa kecuali Pak ya, tanpa segala-galanya, baik yang mendengarkan, yang melihat, yang wujud, yang berkehendak dan lain sebagainya pun. Mengapa saya katakan hati-hati dengan kehendak? Sebab kehendak itu nanti akan menjadi takdir. Kehendak itu pasti akan menjadi takdir. Jangan sampai takdir itu akan menjadikan ruhmu tersesat pun. Yuk, jenengan sebelum kesini ada kehendak, keinginan untuk berangkat ngaji. Ketika kehendak itu tadi berjalan pada titik waktu yang ditentukan, detik-detik sampai di sini, jenengan sudah sampai di sini. Inilah namanya takdir. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak hanya bersemayam. Mohon maaf, jangan dikatakan bersemayam itu duduk manis dan sebagainya. Pada kehendak saja, tetapi juga ditakdir.
Siapa yang waktu kehendak itu sudah mentajalikan, maka ditakdir pun akan jadi taat, boten maksiat. Ditajali gimana? Tetap nafsu, tapi aku Allah, akhirnya itulah disebut taat. Ini Pak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah 100% melebet datang surat Al-Imran ayat 31. Dan ini Pak dilakukan oleh orang-orang yang sudah masuk di dalam surat Al-Imran ayat 31, surat Al-Anbiya ayat 25. Selain itu nggak bisa Pak. Siapa yang ada di Al-Imran 31 tadi? Mereka yang sebagai pengikut Rasulullah, pengikut bukan penghibur, penggemar bukan. Betul loh Pak, pengikut dengan penggemar. Betul. Nek pengikut iku atiullah wa atiur rasul, rasulin nang Allah, dek yo nang Allah. Nek penggemar mboten ngetutno Pak, nek penggemar teko joan penggemar. Nek pengikut kemanapun ikut ini. Apa pengikut Rasulullah? Yuhibbukumullah. Dia akhirnya dijadikan sebagai kekasih Allah. Sebab apa? Sebab dia sudah melepaskan niki Pak, melepaskan perkara-perkara selain Allah hatinya. Caranya bagaimana? Udah ya kai, dikira terus, sing zikir tanpa nama, tanpa isim, tanpa suara, tanpa lafaz, tanpa kalam. Itulah yang dimaksud baginda Rasul yang sering diucapkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Anta berarti Allah sudah dekat. Akhirnya apabila kau berzikir, bukan zikir la ilaha illa anta, bukan meneng, tapi ning atimu ngrasa sak temene urip kabeh sing ana jero njaba iki sejatine Gusti Allah. Ngoten lho kuwi. Ana pitik ngamabluk sampean ceprawet, Gusti Allah ngabluk. Hidup. Akhirnya nanti terbangun Pak sifat Rahman Rahim, sampean terbangun di situ. Yo gak gampang. Beleh pitik yo gak gampang. Macam-macam nyiksa hayawan mboten. Apabila terjadi tetap tajalli. Iki lho mengapa hadis Rasulullah mengatakan nek ana pitik disantap sepeda plok mati batang. Mergae matine belai gak menyebut nama Allah, batang gak boleh dimangan. Syariate lak ngono ta? Syariate belai pitik dicepitno lawang ya, batang. Tapi nek kuwi membaca asma Allah bismillahirrahmanirrahim, keterangane mboten tadi batang, hanya perkara gladi. Itu piye to ya? Para wali dulu itu ngambil intisari Pak. Apa maksudnya ben gak dadi badang? Tajaliyo. Sebab menungso siji
makhluk siji ambek makhluk lain bagaimana bisa membunuh wong gak ono, padha gak ono, ilang to. Subhanallah, gak punya hak Pak, kita menyembelih ayam gak punya hak, itu hak Allah. Apapun penyiksaan terhadap sesama makhluk itu bukan hak kita, itu hak Allah. Makanya jenengan tolong nek beleh wedhus utawa sapi utawa pitik maca bismillah, maca, tapi atimu duduk ning tajalli, duduk tajalli, baru disitulah maksudnya gak jadi batak. Makanya apa sih Mbah Yai dulu mengambil hukum wirai moh nang warung, apa maneh warung itu warung iwak petik wedhus sapi gak gelem Pak. Masalah apa beliau, aku gak ruyo nek gak pitik mang dicepitno lawang, padahal itu dibeleh gara-gara gak roh lho gak gelem, iku wirai moh. Adi budal kerja niku Pak nggih bontot. Nggo teko omah, wis luwung aku sambel tempe tahu, kangkung dicah. Teko bojoku dhewe penak. Jadi mlebu warung mboten purun. Dikon mbleh pitik mboten purun ya, mboten purun. Umpama kepeksa harus tajalli. Mboten. Ada yang seperti itu, orang tasawuf, ahli tahqiq utawa sing wis wirai nang Allah betul-betul tidak hanya ilmu syariati sak hakikate biasa ngoten Pak. Mungkin Mbah iki sing pun sepuh-sepuh menangi zamane siapa sing ketok jelas ning muka umum di sini lho Pak, Mbah Ut Agarwaja Sudarjo baik tahu menangi ana sing beliau itu umbah-umbah mau jumbahno wong Pak, bajune sarunge bojone mboten jumbah dewi. Terus nek mepe iku lucu, pring iku diawe mudhun pring mudhun mentiyung ngoten lho, terus sandangane diteleh ndukur kuwi. Nek ditakoni napa Mbah engko piye gak diambus wedhus, nisor kok ya nek gak ana arek cilik liwat ya nek lah sampai di situ gak apa-apa bersikap wirai mboten napa-napa, mboten masalah. Padahal hukum syariat walaupun ana najis kuwi gak ngerti ora apa-apa, ora apa-apa. Kadang sampean mlebu warung sing disuguhno iku guguk, ngerti guguk nggih? Tapi sing dodolan iku tulisane ayam, apa jeneng kambing utawa kidang. Berhubung sampean gak ru cara syariat lho gak apa-apa. Teng mriki wonten sing nanti mangan iwak kethek Pak. Kethek monyet. Kula nanti. Monyet kethek niku persis ambek kidang. Terasa aku luwih nikmat katimbang iwak pitik. Lho, kok sampean kok mangan kethek barang lak dulur peno. Niku wonten ceritane Pak, nalikane kula niki ning penjara tahun 2010-2011 ning penjara. Anak buah niku seneng nek kula niki seneng iwak kidang. Ngoten niku teko omah dibetakne. Tapi senes kidang, ngomongnya kidang tapi monyet. Lah kula nggih penak mawon tak pangan. Di penjara. Lho iya, iku cocok iki. Heeh. Ngoten niku Pak Bu ya napa sih? Wong jenenge nggone LP niku kan ya wis campur dadi siji nggih. Wonten niku salah sijine anak buah wonten sing menek. Kula mboten paham. Menek ambek kek ngeten. Kula mboten paham nek dhek ngilingno iku iwak monyet. Mboten semerap. Tak kira mbuh lapo ngono. Dhek sing ruh.
tapi kate ngomong langsung mboten wani mergae kathah kanca-kanca liya. Tapi dhek engke isyarah menek-menek is kaya monyet ngoten. Lah kula dhewe mboten paham, mari ngono entek pun lunas dikandani. Gus, iku mang monyet. Lah wis kadung mlebu kate apa? Lah iki hukum syariat lho Pak ya. Hukum syariat enggak apa-apa lho padahal. Tapi munggo wong wirai mboten ngertos sumbere sing masak sapa mboten purun. Yen gak banyune mang najis. Wis ngelawal untuk wong wirai iku. Dadi ditandang-tandangi dhewe sembarang-sembarang di Mbah Ut iku termasuk. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah sampean wirai lungguh duduk ning hukum syariat, manakala ruh sampean iki mang boten duduk tajali eman. Eman maksudnya piye? Gak berbobot, gak bermutu. Ibarat jenengan iki mengukir di atas air. Wonten gambari? Mboten enten. Artinya amalia apapun saya manakala tidak didasari tajalli nang Allah, ujung-ujungi besok ning akhirat ketipu saya. Hubitat a'maluhum wa malahum min nasir. Ditolak Pak dening Allah. Apa sebabnya kok ditolak? Iki miturut kacamata tauhid la ilaha illa anta wa ana lho ya, atau hakikat marifat lho, bukan syariat. Karena ketika saya beribadah, ketika saya berirodah, mempunyai kehendak itu gak ditetapno kehendak Allah, tapi kehendakku makhluk. Sing iki aku makhluk iki. Padahal Allah sudah dawuh ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, jalu osiro menyang aku Pak. Artine jenengan sebelum ketemu aku kan nggawa penjaluan to Pak ya, beto kekarepan. Apa kekarepamu? Nyuwun gedang pisang. Lah pisang ngono omahku, mestine sampean methuki aku dulu baru oleh gedang atau pisang. Enggak, kebanyakan itu golek pisange gak golek sing duwe pisang. Kebanyakan kita itu Pak berdoa itu mencari pisangnya, tidak mencari Allahnya. Bener bahasanya Allahumma, tapi ruhnya kemana? Mengharapkan datangnya pisang. Berarti itu bentuk roh itu tidak menghadap yang memiliki pisang. Luwes jelas ayatnya ud'uni jalu osiro nang aku yo moro petu ono aku. Makanya nyun sewu, mengapa ibadahku itu semuanya itu ditolak Allah? Itu dasarnya dikarenakan rohku iki, diri ini nyembah nang sakliyane Allah. Sehingga di dalam kitab hikam iki ono rong golongan ahli ibadah iku, siji sik pengen disawang wong olehnya melakukan, loro ada golongan sudah tidak ingin dilihat orang tapi masih ada keinginan dimasukkan surga, diberikan pahala. Surga pahala makhluk nama badan makhluk. Ketika hati menghadap di situ, sama halnya saya kepingin mengharapkan datangnya pisang, tapi saya tidak
menemui yang memiliki pisang. Akhirnya apa? Saya diteriaki mencuri alias haram, berarti sholatku sholat haram. Jeruak nggih? Loh, saya tidak ngelokke jenengan enggak. Maksud saya, aku mendatangkan makalah keterangan koyok ngene iki supaya jenengan iki ana donya sik ana kesempatan dandani lakune, dandani ngibadahi. Ngoten lho. Dene wis tak elingno, tak kandhani kok ya sik panggah. Kok ya sik pancet aja. Masih sama saja, ya udah terserah kita. Estu lho Pak, sing ngaji niki luwih kathah ning Jawi. Kula hitung niku sing live kemarin itu ada 4.000 lebih live langsung. Jadi saya ngaji ini tidak hanya tak peruntukkan tiang Tuban saja loh nih, untuk semuanya sadunia Pak. Kemarin itu saya lihat 4.000 berapa gitu, itu sing langsung sembuhlah ning kono gak roh aku wis. Jadi saya mengemban ajaran Rasulullah sing koyok ini sebetulnya abot Pak, abot sebetulnya. Tapi apapun alasannya saya tidak boleh untuk mendelikkan, menyembunyikan, nggak boleh menyembunyikan, nggak boleh Pak. Aku tahu resikonya, tapi tolong jangan salah paham. Saya bukan menghina amaliyah yang tidak bernuansa hakikat makrifat, enggak. Maksud saya jenengan supaya kan di dunia masih ada kesempatan membenahi amaliyah ini biar besok itu jenengan gak tertipu oleh nafsu. Ingat, di dalam Al-Quran Allah katakan besok itu antara roh dengan iblis itu geger, dengan nafsu geger. Ya Allah, aku gak terima ya Allah, yang namanya amaliyahku iki mau jadinya mboten panjenengan tompo gara-gara niki le nafsu, gara-gara iblis iki. Gontok-gontokan Pak. Iblis jawab, "Lah apa mu manut aku? Awakmu kan wis diiling nang Allah. Tugasku iku menyesatkan." Lah ngoten nggih. Nek kuwi melu aku berarti ya aja salahno aku. Aku ditugaskan oleh Allah untuk menyesatkan. Iblis itu Pak tujuannya menyesatkan, ya menyesatkan tuwak ngoten niku wis. Ada penyesatan sing sondok kasar, sondok alus, walus. Delok titel sampean, pangkat sampean. Nek pangkat sampean ono la ilaha illallah, lah kasar-kasar kenek sampean. Munggah nang toriko la ilaha illahua sondo alus didik. Munggah ning hakikat la ilaha illa anta alus maneh. Munggah terakhir la ilaha illa ana luwih alus. Cara gampangane kiyaine nafsu, cara mbah buyute iblis. Nek gak ngono kok gak kalah. Lah ngoten iki Bapak Ibu pun iku kekarepan misor kepingin munggah. Sekarang kebalikan, onok ndukur kepingin menisor, onok tajrid kemudian ke asbab. Sampean wis dicukupi Allah keluargane, pekerjaan sudah ada, rumah ada, anak sudah mapan-mapan. Duweni kekarepan ngene, tolong nyun sewu. Tak angen-angen aku nek sik kembulan bojo anak pikirku rusak. Hati-hati. Wis aku tak ngalih ae. Saya tak pindah ke gua.
pindah ke Alas atau Alas Wono ya, Alas. Enak di sana, nggak ketemu anak istri, zikirku terus bisa terus menerus. Manakala kau mempunyai keinginan seperti itu, sedangkan keinginan dalam hatimu itu kau masih melihat dirimu nafsu sian, nafsu. Apa sebab? Kita akan dimasukkan satu ayat, heta aku iki mosok ono alas tok, heta masa saya itu ada di gua, heta masa sih aku ada di masjid pengimaman sendiri, heta apa saya tidak ada di istrimu, suamimu, anakmu, harta benda di situ, apakah saya tidak ada di situ? Wis Pak, nangis sampai nek kenek ngeten iki. Sehingga mengapa Rasulullah mendidik kita tentang masalah zikir khalwat, menyepikan diri itu ada dua tempat. Nek wong Jawa ngger suk kuwi kudu iso topo ning nggon rame, ya kudu topo ning nggon sepi. Itu tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25-26 Pak. 25 nggon rame, kita ada di tengah-tengah duniawiyah selain Allah, di situ ada Allah temui. 26 di situ menyebutkan Allah kita temui di tempat di mana kita sudah tidak jasad berinteraksi dengan urusan dunia. Bahasa Quran kinayai wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam udah sujud nang Allah, khalwat nang Allah. Maksudnya malam waktu sampai ijazat tidak gembul ambek urusan dunia. Jadi mudun tekon dukur menisar iku yang ngono. Sampean teliti sik kehendak itu. Salat pun telitin, apapun telitin, intinya barang siapa yang hatinya masih muncul ku makhluk segala hal kehendak, maka takdirnya akan jadi maksiat. Sebaliknya, barang siapa saat ku-nya kehendak itu adalah Allah tajalli, maka jadilah taat itu sendiri. Udah. Terus carane piye sampai iki gampang tajalli, gampang netepke yen ku nafsu itu adalah Allah, maksudnya aku Allah, maka sering-seringlah sibukkanlah hatimu senantiasa berzikir terhadap Allah. Ini lho Pak, diterangkan Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Setiap Rasul yang diutus Allah ke bumi ini, entah Nabi sopwai, Rasul sopwai, wajib membawa la ilaha illa ana, wajib menyampaikan tauhid la ilaha illa ana. Ini wajib, harga mati pun, harga mati wajib. Bagaimana pengertian la ilaha illa ana? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Sinten panjenengan Allah. Ya Allah ini. Iku maksud tidak ada Tuhan kecuali aku. La ilaha illa ana. Kemudian fa'budun, sembahlah, menyembahlah kamu sekalian terhadapku. Iki nek ndelok makhluke, kalimat iku koyok-koyok ngikrarno diri makhluk itu dadi Tuhan, padahal ndak. Iku nek ndelok uripe sing dawuh, apa iso cocote mukhlason dawuh tanpa urip ning kene. Ngen-ngen lah sing genah teng mriku.
Kalau mukhlason iku seongkok makhluk, innama ana basarum mislukum, dan setiap diri kullu nafsin dha'iqatul maut, ya dah, apa iso ngucap mukhlason iku mau. Kalau tidak ada hidup, berarti kalimat la ilaha illa ana itu yang dawuh adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ngoten-ngoten ndeloke jenengan iku makhluk, akhirnya mujone nang makhluk. Coba nek ndeloke nang Allah, mujone nang sapa? Allah. Bener Kanjeng Nabi mengarahkan untuk supaya tidak menyembah beliau sebagai Muhammad Bashar, tetapi disuruh untuk menyembah hidup dalam diri Muhammad. Paham nggih? Wis kesimpulannya, tolong Pak, luwih-luwih jenengan yang sudah kewarisan dzikir Sirul Asrar, khusus Sirul Asrar, tolong jenengan segala kehendak yang ada dalam diri jenengan sebelum jadi takdir tajalikan. Apapun itu tajalikan. Sebetulnya kehendak itu adalah buku catatan yang akan terjadi. Ketika sudah terjadi, yang disebut takdir sesuai dengan buku catatan. Jadi lauhil mahfud iku ning atimu. Kok ndawukul kono wong duding mriko. Lauh mahfud itu kono duding lho. Ndak kesuwen, ngenteni kono kesuwen sampeyan gak di pesawat munggah. Sekarang itu di dalam hatimu. Lauhil mahfud, tempat buku catatanmu itu di dalam lauhil mahfud. Lah lauhil mahfud itu adalah hatimu. Iradah, kehendak, itu bentuk buku tulisan yang akan terjadi. Sebelum terjadi, mohon maaf lewat taklim pada malam hari ini, saya hanya berpesan tajalikan. Sebelum terjadi, tajalikan. Aku yakin jadinya nanti tambah bagus, boten mengecewakan. Manakala hal itu kok yo mungguh menungsoni gak cocok, hatimu tidak akan kecewa. Itu pasti, Pak. Bapak Ibu hadirin, itu aja pesan saya tentang kehendak. Jangan gampang mudah muncul takholi. Roh itu duduk di takholi, ngakoni hambani makhluki sing duwe kehendak, tapi duduklah di tajali. Apa tajali? Berarti jenengan ini harus menetapkan keakuannya Allah. Keterangan ini sahih dasari nok nggone surat Al-Anbiya ayat 25. Sampeyan delok, sampeyan resapi, nek wis paham gak usah takon, nek durung paham tekokno. Ya, di situ Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Muhammad sampaikan ini. Apa pengertiannya? Sampai nek ndelok terjemahane tok ya gak bakal paham. Maksudnya apa? Sampai kudu njukuk sire iku niku ya apa? Sing tahu sire iki maksud ayat 25 ini hanyalah guru-guru kita akhirat. Jaron jenengan berarti wis ono akhirat, baru pasti akan tahu. Oh ternyata ini loh maksudnya. Kehendak iki sampai disuruh duduk di tajali, sehingga akunya yang muncul dalam hati jenengan adalah Allah. Okay. Kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.